Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasdi Nadin, peserta Latsar CPNS tahun 2021 Angkatan 59 kelompok 1. Saya akan memaparkan lesson learn saya untuk materi pembelajaran agenda 3 yang telah saya pelajari dalam aplikasi MOOC dan pemaparan dari Widya Suara pada blended learning agenda 3, serta apa saja implikasinya bagi saya sebagai ASN. Dalam agenda 3 terdapat 3 materi utama yang harus dipelajari, yaitu pelayanan publik, manajemen ASN, dan rule of government. Modul 1, pelayanan publik. Di dalam modul 1 ini, saya belajar mengenai pelayanan publik di mana mencakup pemahaman kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 1. Konsep pelayanan publik terdiri dari pengertian dan dasar hukum pelayanan publik, prinsip-prinsip pelayanan publik, perkembangan kompleksitas pelayanan publik. 2. Pola pikir ASN sebagai pelayan publik terdiri dari 1. Pola pikir ASN sebagai pelayan publik. 2. Contoh dan implikasi pola pikir ASN sebagai pelayanan publik. 3. Praktik etiket pelayanan publik terdiri dari pengertian etiket pelayanan publik, manfaat etiket pelayanan publik, contoh praktik etiket pelayanan publik. Adapun pembelajaran yang dapat saya ambil dari modul pembelajaran yang pertama ini adalah sebagai ASN dalam memberikan pelayanan publik harus memperhatikan hal berikut. 1. Pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip pelayanan publik dalam diri saya yang lebih lagi sebagai seorang ASN. 2. Dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Dapat menentukan langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan publik sangat penting agar masyarakat dapat pelayanan yang prima sesuai amanat undang-undang. Materi pada modul kedua yang saya pelajari adalah manajemen ASN, di mana mencakup 1. Ketentuan umum yang terdiri dari jenis, status, dan kedudukan ASN, fungsi, tugas, dan peran ASN, serta hak dan kewajiban ASN. 2. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN yang terdiri dari prinsip sistem merit, pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN. 3. Mekanisme pengelolaan ASN yang terdiri dari manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan JPT, serta organisasi dan sistem informasi. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari modul kedua ini adalah 1. Memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik dan kode perilaku sebagai ASN. Sebagai ASN secara pribadi, kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. 2. Memahami penggunaan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit apabila diterapkan dengan baik akan mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Serta bagi pribadi saya sebagai ASN, sistem merit menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir saya sebagai seorang PNS. 3. Memahami mekanisme pengelolaan ASN. Dalam manajemen ASN diperlukan sistem informasi untuk menjamin tercapainya prinsip kerja yang efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam pengambilan keputusan. Modul 3, Rule of Government. Materi pada modul ketiga yang saya pelajari adalah Rule of Government, di mana mencakup 1. Konsep Rule of Government yang terdiri dari pengertian Rule of Government, alasan mengapa perlu Rule of Government, serta prinsip-prinsip Rule of Government. 2. Penerapan dalam pelayanan yang terintegrasi yang terdiri dari faktor yang mempengaruhi pelayanan publik, persyaratan penerapan Rule of Government dalam pelayanan publik, serta tantangan penerapan Rule of Government dalam pelayanan publik.
3. Konsep whole of government dalam cross-cutting issue yang terdiri dari gender, anti korupsi, dan lingkungan hidup. 4. Implementasi dalam perspektif kebijakan Republik Indonesia yang terdiri dari penyelenggaraan pembangunan pusat dan daerah, penyelenggaraan pembangunan lintas sektor, serta pengelolaan ASN yang berorientasi pada whole of government. Pembelajaran yang saya ambil dari materi whole of government adalah 1. Praktek whole of government dalam pelayanan publik. Praktek whole of government dalam pelayanan publik terdiri dari pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. 2. Manfaat yang dapat dicapai dengan whole of government. Manfaat yang dapat dicapai dengan whole of government adalah efisiensi, sharing informasi, daya saing, akuntabilitas, dan lain sebagainya. 3. Tantangan praktek dalam whole of government. Tantangan praktek dalam whole of government menurut saya terdiri dari kapasitas sumber daya manusia dan institusi, nilai dan budaya organisasi, dan kepemimpinan. Demikian lesson learn yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.